dua calon yang saya hormati, rekan-rekan guru serta karyawan sampai dua calon. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa, karena pada hari ini kita masih diberi nikmat sehat, sehingga kita bisa, rekan-rekan semua bisa menghadiri acara saya sebenarnya, yaitu diseminasi budaya positif. Hubungannya dengan ini adalah dalam rangka pendidikan, menjalankan kegiatan pendidikan guru penggerak. Perkenalkan sebelumnya, saya kalau sudah kenal maksudnya, saya Amin Suwarjo, PGK angkatan 11. Jadi hanya saya di sini satu orang yang angkatan 11. Berbeda kalau dengan angkatan sebelumnya, seperti angkatan 10 ada 3 orang. Jadi ngomongnya pun bisa paro-paro. Kalau saya kan seperti ini, gitu. Kemudian sebelum lebih jauh saya memaparkan tentang diseminasi budaya positif, tentu ada baiknya saya juga, karena ini yang punya sekolah, ada pimpinannya, saya meminta sepatah kalau ada hal dulu dari Bapak Kepala Sekolah waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Yang terhormat Bapak Amin Suwarjo selaku CGP angkatan 11, dalam hal ini ada pelaksanaan di mana diseminasi ya, yaitu budaya positif ya. Budaya positif yang tentunya ini sangat menunjang sekali dalam kegiatan kita sebagai guru, terutama karena ini terkait dengan siswa ya. Mudah-mudahan mari kita kegiatan ini dukung, kemudian juga kita pahami isi daripada budaya positif tersebut ya, supaya kita juga di sini ada semacam ilmu tambahan dari Pak Amin selaku narasumber yang tentunya dari CGP angkatan 11. Dan tentunya ini semua adalah hal-hal yang positif bagi kita semua. Mari kita pahami dan kita resapi apa yang disampaikan. Itu saja. Selamat menjalankan tugas Pak Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik Pak, terima kasih. Terima kasih apa yang telah disampaikan saat melalui kita semua, Bapak Ibu sebagai peserta di sini. Hari ini Bapak Kepala dan rekan-rekan guru peserta teman-teman, saya akan sedikit memaparkan tentang budaya positif, karena kan diseminasi adalah kata yang coba dibuka di wordnya, iya, ini dia. Jadi kita panjang lebar nanti apa sih sebenarnya diseminasi? Diseminasi adalah satu kegiatan yang ditujukan kepada kelompok atau target individu agar mereka memperoleh informasi, timbul kesadaran, menerima dan akhirnya memanfaatkan informasi tersebut. Sebenarnya saya bukan mengajari, tetapi posisi di sini berbagi. Apa yang sudah saya jalankan di modul 1.4 di pendidikan guru penggerak, ini sudah ke modul 1.4. Saya sudah memasuki bahkan ke 2.1. Ini merupakan bagian dari LMS. Saya harus mengirimkan video ini. Baik, untuk diseminasi budaya positif ke PowerPoint ini. Kedua, di sana ada elaborasi pemahaman modul 1.4 budaya positif. Next.
Disampaikan tadi saya sudah memperkenalkan diri, nama Amin Suwarjo, kalau nggak kenal nanti kenalan. Di calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Brebes. Di sekolah ini cuma saya, maka saya diseminasi ini sendiri. Biasanya kan kelompok yang sebelumnya bertiga, jadi berbagi-bagi waktu. Kalau saya nanti full 60 menit. Berikut, ini ada pertanyaan pemantik. Jadi pertanyaan pemantik itu yang mengawali pemikiran kita supaya masuk ke sini. Pertanyaan pemantiknya di sini ada, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Artinya bisa dijawab nanti. Nomor 1 banyak setuju, 2 tidak setuju, 3 tidak setuju. Pertanyaannya jelas sekali. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kira-kira Anda setuju atau tidak setuju? Tidak setuju. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Artinya penghargaan itu bukan hanya dalam bentuk barang. Jadi kalau anak menjawab, kita ucapkan, oh ya, terima kasih jawaban yang bagus pun, itu kan bentuknya bentuk penghargaan. Jadi itu. Kalau memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi, berarti jawabannya setuju. Ada yang tidak setuju, nggak apa-apa, karena kita nanti praktek di lapangannya kan nanti setelah panjang lebar mempelajari tentang budaya positif ini. Berikut. Tapi dalam eksplorasi konsep nanti kita akan pelajari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, kemudian ada bentuk hukuman dan penghargaan, ada restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas. Nanti kita akan membuat keyakinan kelas. Nanti ada satu kesepakatan kelas dan ada keyakinan kelas. Yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Di guru penggerak kita tidak boleh mengontrol orang lain. Jadi kita jadikan nanti teman atau kita sahabat siapapun, walaupun yang dianggap menurut kita bersalah. Hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Jadi kita kontrol diri kita. Anak itu seperti apapun salahnya, nantinya kita pakai pemecahan dengan segitiga restitusi nanti. Jadi kita harus melalui tahapan itu. Jadi ada nanti istilah apa itu hukuman, kemudian apa itu konsekuensi, nanti kita jelaskan berikut. Kemudian dari itu ada makna disiplin. Disiplin itu belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia. Belajar kontrol diri dengan menggali potensi. Kan di dalam guru penggerak itu diajarkan bahwa kita harus belajar mengontrol diri. Jadi kan ini budaya positif ya, sesuatu yang semuanya positif, tidak berdampak terhadap kita sebagai guru atau terhadap murid itu sendiri. Kemudian yang berikut, semua perilaku memiliki tujuan. Di sini ada teori motivasi. Yang pertama untuk menghindari hukuman, dan yang kedua untuk mendapatkan imbalan. Ini yang datang tadi motivasi dari luar, motivasi eksplisit. Kemudian apa yang dari dalam? Untuk menghargai diri sendiri. Untuk menghargai diri sendiri, turunannya ada nilai-nilai kebajikan universal, dan karena kita di kelas ada istilah keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Bagaimana nanti bukan aturan sebenarnya, karena aturan dengan keyakinan kelas berbeda. Jadi ada sesuatu yang disepakati di situ. Karena ini hubungannya dengan nilai. Karena kalau bicara masalah nilai kan kita di dalam kehidupan juga ada.
nilai-nilai yang di rumah ada atur. Nilai itu kan aturan yang tidak tertulis. Contoh apa? Kan tidak dituliskan di rumah kalau makan pakai tangan kanan, dan dituliskan, tapi anak tahu itu. Kemudian jangan kentut kalau lagi makan, gitu kan? Itu juga tidak tertulis. Jadi itu. Jadi kalau melanggar berarti yang tersentuh apa? Hati kita. Ada, oh ini salah menurut diri kita. Ketika kembali ke diri kita. Di kelas, keyakinan kelas itu bukan aturan, tetapi itu senilai. Jadi kalau melanggar itu salah menurut kita, menurut diri sendiri. Karena dari mana keyakinan kelas, nanti kita akan buat keyakinan kelas. Jadi dari kesepakatan kesemuanya guru maupun murid di dalam kelas itu sendiri. Kemudian ada model berpikir menang-menang. Model berpikir kita tuh menang-menang, jadi jangan menang kalah. Harusnya begitu. Guru penggerak yang disuruh begitu, gitu. Atau guru semuanya suruh begitu, kita di lingkungan sekolah kita suruh begitu. Jadi menang-menang, tidak ada menang kalah. Menang begini, karena model ada anak berbuat salah, kita hajar atau kita marahin, kita seolah-olah menang, anak itu kalah. Itu yang tidak boleh. Jadi ada model berpikir menang-menang. Kemudian kedua ada kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kebawahnya ada 5 posisi kontrol. Yang pertama, penghukum dan membuat rasa bersalah. Berarti itu motivasi ekstrinsik. Iya. Di sana ada untuk menghindari hukuman. Kemudian ada teman dan pemantau. Dan yang kelima ada fungsi manajer. Manajer di sini ada nanti kita segitiga restitusi. Yang di dalam segitiga restitusi ada menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Keyakinan apa yang dilanggar? Gitu kan? Ini keyakinan yang kelas ini apa yang dilanggar? Seperti kemarin saya contohkan, ada anak yang dia marah ke temannya, diilustrasikannya, dia marah ke temannya. Dengan marahnya itu dia mukul meja, tapi dia tidak mukul orangnya. Nah, itu permasalahannya. Setelah itu digali, yang berikut disampaikan oleh kita gurunya bahwa enggak, sebenarnya hal seperti itu kenapa terjadi gitu. Ditanyanya seperti itu Bapak Ibu. Kenapa terjadi hal seperti itu? Oh karena itu nyontek terus. Terus kamu apa kan? Saya hanya marah ke pemerintah. Oh ya, kita masih kunci juga. Bagus kamu, karena kamu tidak menggunakan fisik kan gitu. Nanti ujung-ujungnya begitu. Bagus kamu tidak menggunakan fisik, maka Pak Guru juga bisa saja seperti itu, atau guru juga bisa saja seperti itu. Nanti yang terakhir ditanyakan, keyakinan kelas yang mana yang dilanggar? Keyakinan kelas mana yang dilanggar? Kalau dalam keyakinan kelas Anda tidak menghormati orang lain, berarti dia mengemukakan bahwa saya tidak menghormati orang lain. Selesai permasalahan itu, tidak berkelanjutan. Tidak berkelanjutan, kita harus dari guru mapel ke guru BK, dari BK ke kepala sekolah nanti mungkin kebanyakan kriminal ke polisi. Tidak. Di dalam segitiga institusi selesai dengan permasalahan ini dengan menggunakan segitiga institusi. Berikut realitas atau kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran berbeda, itu pasti karena alamiah. Manusia itu, sifat alami manusia itu kan berbeda-beda. Ya, jadi kalau orang ada yang nggak mau maju kan ada. Mungkin dia mau maju tapi berbenturan dengan masalah lain, dia akhirnya frustrasi sendiri itu ada. Atau bahkan dari suatu kegagalan dia terus berjuang supaya menemukan apa yang dia cari juga. Lima kebutuhan dasar
manusia. Di sini ada penguasaan, kasih sayang dan rasa keterima, kesenangan dan kebebasan. Ini 5 kebutuhan dasar. Ya, nanti dijelaskan satu. Berikut. Apakah makna disiplin? Hubungannya dengan disiplin. Berasal dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Sebenarnya belajar, tetapi kesininya kan makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Itu. Kemudian disiplin diri membuat orang menjadi potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dengan disiplin dia akan mencapai sebuah tujuan. Namun dalam budaya kita, kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi disiplin itu sesuatu yang dianggap kita harus patuh. Gitu. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan dia. Kemudian nilai-nilai kebajikan universal. Menurut tadi nilai-nilai dari apa yang saya sampaikan bahwa di dalam kehidupan juga nilai-nilai itu ada, aturan tidak tertulis itu ada. Nilai-nilai kebajikannya apa? Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Nilai universal bersifat apa tadi, suku, bangsa, agama ini mempengaruhi semuanya. Berikut, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Menurut Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984. Dengan menginginkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intinya akan terbangun yang dari dalam diri. Sehingga pergerakan motivasi dari dalam untuk mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Biasanya dosen 1998. Kemudian nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dari istilah profil pelajar Pancasila, yang di dalamnya ada beriman pertama kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan kita. Dan untuk masalah ini di dalam visi-visi kemarin saya di pendampingan 2 melibatkan juga guru-guru bersama. Kita di dalamnya ada P5 juga di visi-visinya, walaupun ada dijabarkan sih, dijabarkan tidak seperti apa yang dijabarkan yang tadi. Kemudian eksplorasi konsep pembelajaran ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Teori motivasi perilaku manusia. Ini ada untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini ada pertanyaan, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini merupakan motivasi eksternal. Yang kedua, untuk mendapatkan bilang dari orang lain atau institusi, pertanyaan dirinya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ini juga dari 2, karena berharap imbalan. Yang ketiga, untuk menghargai diri sendiri, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Di sini ada motivasi yang dari dalam, motivasi internal. Jadi tujuan disiplin positif. Nah, kita sampai ke apa itu restitusi. Jadi kalau nanti tadi di awal ditanya apa itu restitusi, kita juga kan siapapun nggak bisa karena kita nggak awalnya nggak ke arah sana. Tetapi karena kalau sekarang sudah dijelaskan kan berarti nanti kita akan minimal ingatlah 1-2 kata dari apa yang dijabarkan itu.
Seperti ini. Apa yang restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kalau tadi saya bilang, saya contohkan, saya ilustrasikan ada anak yang nyontek, kemudian dari yang nyontek itu sama kita, yang diconteknya marah, kemudian ada keyakinan kelas apa yang dilanggar, tapi sudah itu keyakinan tidak mengetahui orang lain. Di sini dia akan karakternya tidak lagi ya emosional, tapi akan menjadi karakter yang baik dan kuat untuk menghargai orang lain di dalam keyakinan kelas itu. Kemudian restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Di dalam segitiga restitusi kan nanti ini sebenarnya permasalahan apa? Ya bersama bapak atau sama pak gurunya diselesaikan. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka ingin menjadi, tujuannya apa, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain menurut dosen 2004. Berikut 9 ciri-ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menembus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, memperbaiki hubungan. Yang ketiga, tawaran bukan paksaan. Jadi sesuatu tidak dipaksakan, tetapi ditawarkan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Nah, restitusi diri adalah cara yang paling baik. 7, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. 9 ciri restitusi. Kemudian yang berikut adalah eksplorasi konsep. Untuk Bapak Ibu semuanya, artinya apa yang disampaikan ini ada materi di budaya positif, termasuk seperti ini. Apa yang saya sampaikan dan sudah saya dapatkan di pembelajaran modul 1.4. Jadi seperti ini polanya. Ya, saya ini kalau tugas itu berarti mengulang apa yang disampaikan mereka sama seperti ini. Dan nanti bagaimana ada pembahasan lainnya ada nanti dibimbing. Tetapi materi masih seperti ini. Jadi yang berikut adalah eksplorasi konsep. Ada pembelajaran 3 ya, yaitu keyakinan kelas. Nah, untuk keyakinan kelas tadi kan beda ya, kesepakatan sama keyakinan itu ada beda. Karena apa? Kalau kesepakatan, coba misalnya kesepakatan kelas seperti yang berikutnya. Nah, terus ini keyakinan kelas seperti itu. Ya. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Kesepakatan kelas yang menuntut nilai-nilai positif akan menuju pada keyakinan kelas. Jadi berbeda. Jadi kalau keyakinan kelas apa? Merupakan kesepakatan kelas yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Bentuknya ini contoh ya, keyakinan kelas. Nah, siswa harus hadir di tempat pada waktunya. Pikir kelas dilakukan lebih awal. Wajib memakai seragam sesuai ketentuan pakaian seragam di sekolah, sampai dilarang menyalakan handphone di dalam kelas. Ini sudah menjadi keyakinan. Yang awal mulanya dari atas bawah ya, terus iya, hapus ya tadi nggak bisa tuh nanti.
Iya, begini. Kayak model-model keyakinan kelas itu yang paling foto-foto ini, yang seperti ini gini. Kesepakatan kelas dulu. Ini kita nanti akan membuat kesepakatan kelas. Ditulis di sini. Pengennya murid itu apa? Kepengennya kita itu di kelas seperti apa? Umpamanya gini, dilarang membawa handphone. Apa? Dilarang membawa handphone. Di situ tiket tepat pada waktu atau tiket di akhir pembelajaran selesai tempel. Kemudian apa lagi kesepakatannya? Istirahat, tidak boleh makan di dalam kelas atau tidak boleh memotong pembicaraan orang lain. Di saat guru mengajar tidak boleh tidur. Boleh itu kesepakatan. Itu namanya apa tadi? Kesepakatan. Tertempel dari 40 anak tertempel. Kita nanti carikan benang merah. Mana yang sama? Mana yang sama? Mana yang sama? Yang sama. Kalau di sana dari 40 itu ada 5 jenis yang berbeda, berarti ada keyakinan kelasnya menjadi 5 jenis. Kayak gini sih itu hari di kelas tepat pada waktunya itu kan banyak kalau dijabarkan. Hadir tepat waktu pokoknya itu. Kemudian ya tidak terlambat kan gitu dulu sekali jabat di dalam kesepakatan. Ini kalau sudah menjadi keyakinan seperti ini. Berikut penjelasan. Baik. Dan mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, di sini ada. Peraturan itu kan ada saksi ya, apa itu? Peraturan itu ada saksi. Maka kalau anak melanggar keyakinan kelas tidak disanksi, tetapi diajak ngobrol. Sahabat kita sebagai manajeri yang mengenalkan. Apa itu manajeri kan? Bahasa Italianya manajeri, mengendalikan. Jadi mengendalikan. Tapi tidak menghukum. Maka di sini mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Nah, kemudian mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm yang mengendari kendaraan roda 2? Mengapa memiliki peraturan? Nanti dijelaskan bawahnya. Karena apa? Ini aturan apa merupakan keyakinan? Tidak merupakan keyakinan. Ya, karena ini kita tidak diminta apa namanya tadinya, tidak diminta kesepakatan. Kemudian mengapa kita memiliki peraturan 3M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak 1,5 meter? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan. Jadi untuk mendukung motivasi yang dari dalam diri, kita kembali ke nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan. Jadi jangan sampai kita ditekan oleh hukuman. Aturan itu sekali lagi ada sanksi. Berikut. Ini gambarannya. Paling luar adalah budaya positif. Budaya positif itu dilahirkan dari lingkungan yang positif. Lingkungan positif dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas ada peraturan kelas. Tetap aturan itu ada. Aturan seperti apa di kelas atau seperti itu ada. Tapi dari data tertib itu kan ada hal yang positifnya untuk menghadapi sebuah masalah, yaitu melalui keyakinan kelas. Berikutnya mana yang merupakan keyakinan kelas? Nah, di sini ada kesepakatan kelas itu saja. Kesepakatan kelas, kami guru dan murid yang saling menyayangi, mulanya datang tepat waktu mengucapkan salam. Kesepakatan. Nanti seperti apa menjadi keyakinannya, nanti itu berbeda karena kan tadi beda antara keyakinan dan kesepakatan berbeda. Kalau kesepakatan itu awal kita bareng-bareng satu persatu berinisiatif. Monggo Mas. Nah, ini dia tadi kita bedakan antara peraturan dan keyakinan kelas. Peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya. Bahasa yang seperti itu. Kemudian keyakinan
istilahnya tanggung jawab. Kita memiliki rasa tanggung jawab. Bahasa lisannya selalu kembali kamu ke tempatnya. Yang berikut, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain. Yang berikut, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Keyakinan kelasnya menghormati orang lain atau berkomitmen. Yang berikut, dilarang melakukan kekerasan. Keyakinan kelasnya keselamatan menghormati orang lain. Yang berikut, peraturan dilarang menggunakan narkoba. Keyakinan kelasnya kesehatan. Jadi bahasanya kesehatan itu bisa banyak. Narkoba menurut kesehatan, narkoba akan merusak kesehatan kita, gitu. Kesehatan kita akan terganggu apabila kita memakai narkoba. Berikut, bergantian atau menunggu giliran. Jadi keyakinan kelasnya menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, peraturannya. Keyakinan kelasnya kesehatan, keselamatan. Yang berikut, peraturan yang berlari di kelas atau koridor. Keyakinan kelasnya keselamatan, keamanan. Berbeda antara peraturan dan keyakinan orang. Nah, ini dia. Berikut tindakan guru, hukuman atau konsekuensi. Ya, kita sebagai warga sekolah yang mungkin kita sebagai pionirnya ya, guru beserta karyawan. Di sini kan tentu menghadapi anak berbeda-beda karakter dari anak. Di sini ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini bentuk konsekuensi apa hukuman? Di sana bentuk hukuman, ada penekanan. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat di sekolah, ini merupakan hukuman atau konsekuensi? Ini hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, ini berhukuman. Murid diminta kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi dari dia kesalahan dia, ya. Dulu mengganti. Kemudian membersihkan papan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar, ini pun konsekuensi. Yang berikut, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam, ini hukuman. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, ini konsekuensi. Berikut, hukuman dan konsekuensi. Hukuman itu berbeda dengan konsekuensi ya. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tidak pakai menyakitkan. Hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka pendek. Hukuman anak membenci kedisiplinan. Anak memperhatikan disiplin. Kemudian hukuman itu merupakan paksaan. Kalau konsekuensi stimulus atau tanggapan. Yang berikut, hukuman mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Nanti di penyelesaian ini kan di segitiga restitusi. Jadi anak jangan sampai minder, anak jangan sampai emosinya meluap-luap. Tetapi anak juga harus menyesuaikan diri. Kemudian konsep diri yang buruk, hukuman. Kalau di dalam konsekuensi, konsep diri yang baik. Karena kita kalau menghukum anak kan mau kayak apa kayak mau anaknya sakit hati kayak mau apa kan nggak ada nih kalau hukuman itu. Pokoknya puas kalau orang itu, kalau murid itu nggak senang gitu. Kalau murid itu salah itu kuat banget. Beda dengan konsekuensi. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau yang konsekuensi anak belajar untuk mematuhi aturan. Hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai,
itu hukuman. Tapi kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Ini antara hukuman dan konsekuensi. Berikut, identitas gagal, identitas sukses. Kalau kita hukuman itu berarti identitas gagal. Kalau di situ disiplin bagi dua, konsekuensi dan restitusi. Ini identitas sukses. Kalau kita mau yang mana? Mau yang beridentitas gagal apa sukses? Kalau yang gagal dulu, hukuman ya, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Betul. Karena kita kan kalau menghukum, bagaimana anak itu supaya kalau menulis 100 kali kalimat saya tidak akan mengulangi, kan supaya kita jerak, kopdal lah, akhirnya jerak. Kemudian suruh lari supaya anak itu juga capek dan akhirnya tidak mengulangi lagi. Kemudian tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang, hukuman. Tadi juga tidak nyaman untuk jangka waktu panjang dengan terhadap hukuman. Makanya kan kalau katanya zaman dulu guru itu pukul anak sampai berdarah-darah, kan sampai sekarang ingat gurunya siapa atau dipukulnya pakai apapun itu, atau bentuk muka guru itu kan seperti apa. Kami kemarin ditanya juga, siapa sih guru favorit di sekolah? Dan siapa sih guru yang paling dibenci di sekolah? Di sini kelihatan. Kalau guru yang paling dibenci berarti kan guru yang suka menghukum. Berikut, dalam hukuman korban mendapatkan keadilan. Karena kan ada sanksi ya, sanksi nanti kemudian murid atau anak akan tersakiti betul, perilaku pasif agresif meningkat. Meningkat kalau kita dihukum, ya menghukum dan yang dihukum, penghukum dan yang dihukum pun sama. Perilaku pasif agresif kan kelihatan. Anak yang dihukum kan dia. Kita yang menghukum agresif banget. Kita pengennya mukul, kita pengennya benar. Kalau lari 100 pengennya takut berat. Dengan sikap tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya, muridnya nggak takut kayak murid zaman sekarang kan nggak takut. Semuanya muridnya kayak sesuatu itu dianggap hal yang menyenangkan. Kamu nggak, kenapa nggak masuk kelas sudah kita marah-marah ya nanti sampai besok lagi pulang. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlaku pada kehidupan nyata. Hukuman, kemudian peraturannya adalah kamu harus baik, harus berubah. Kemudian murid atau anak membenci peraturan. Ini hanya negatif. Identitas gagal itu di dalamnya ada hukuman dan hasilnya negatif. Berbeda dengan identitas sukses, ada disiplin, bagi dua ada konsekuensi dan restitusi. Sesuatu harus terjadi, konsekuensi, restitusi merupakan pilihan. Konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek. Kalau restitusi menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka panjang. Kemudian konsekuensi korban bisa diabaikan. Kemudian restitusi korban mendapatkan ganti. Kemudian yang berikut, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Kalau restitusi, murid atau anak mendapatkan penghormatan. Yang berikut, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalah terpecahkan. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus menerus dari guru. Kalau restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Kemudian yang berikut, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Kalau restitusi, fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Berikut konsekuensi, apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kalau di restitusi, apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Dan terakhir dari konsekuensi,
Jadi murid atau anak menghormati peraturan, eksekusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Berikut yang keempat, eksplorasi konsep pembelajaran 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kebutuhan dasar manusia ada kasih sayang dan rasa diterima, belonging, kemudian ada penguasaan atau power, kemudian ada freedom, kebebasan, ada fun, kesenangan, dan survival, ada bertahan hidup. Ini 5 dasar kebutuhan manusia. Kita semua pengen begitu dan memang ini kita lakukan di dalam kehidupan. Kita pengen kasih sayang dan kasih diterima, pengen. Kemudian kita juga penguasaan, punya power. Kita bertahan hidup, ingin. Kita pengen kebebasan, kesenangan. Itu. Eksplorasi konsep pembelajaran 5 adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Ini ada motivasi. Kalau motivasinya guru berbuat, guru berkata, kemudian hasilnya apa, kaitannya dengan dunia berkualitas apa, murid berkata, dampak pada murid. Kita lihat identitas gagal, kontrol dari luar, menghindari hukuman, penghukum. Penghukum itu bahasanya kan guru berkata, berbuat, menghati, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu begini. Ibu kecewa dengan kamu begitu. Gitu. Kemudian penghukum, kalau guru berkata ya, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan. Membuat orang bersalah, kamu seharusnya, kamu sudah tahu itu lebih lelah sekali mengatakannya. Ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Membuat rasa bersalah. Karena ada ya dari kita dulu ada yang penghukum dan ada membuat rasa bersalah. Kayak gini ke muridnya, kalau muridnya bandel aja, ngobrol aja. Kan kadang-kadang membuat rasa bersalah, ibu capek bila kalau ini. Tapi kalau penghukum kan tidak seperti itu. Kamu ya, gitu bahasanya. Kamu ya, berkata terus. Mendingan mana biasanya ibu-ibu yang membuat orang merasa bersalah, bukan hanya terhadap muridnya, biasanya terhadap anaknya pun pakai seperti itu. Biasanya seperti itu. Jadi kan kemudian memberontak menyalahkan orang lain berbohong, memberontak dan menyalahkan orang lain dan mereka berbohong. Membuat rasa bersalahnya menyangka berbohong. Penghukum murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Kalau membuat orang merasa bersalah, murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Kemudian penghukum biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Membuat orang bersalah, maafkan saja. Ya, karena ini kan hubungannya dengan dari dia. Murid berkata, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Dapat pada murid mengulangi kesalahan, lalu dihukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah, dapat pada murid merasa rendah diri. Merasa rendah diri juga tidak baik di dalam dunia pendidikan, karena anak harus. Kemudian yang berikut, identitas berhasil atau sukses. Kalau yang kita digagal, yang itu sukses. Kontrol dari luar, harapan bela atau ketergantungan pada orang lain. Di sini ada teman. Guru berbuat membuat alasan untuk muridnya, untuk memantau, menghitung dan mengukur. Kemudian guru berkata, ayolah lakukan pemilu. Kemudian masa kamu tidak mau? Ingat tidak? Masa kamu tidak mau? Ingat tidak ibu pernah bantu? Ingat tidak? Ibu pernah bantu? Guru berkata, kalau di memantau apa peraturan?
Kemudian hasil teman ketergantungan. Kalau pemantau menyesuaikan diri bila diawasi. Yang berikut kaitan dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau di pemantau, murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Yang berikut murid berkata, saya pikir bapak atau ibu teman saya tidak begitu. Kalau di pemantau, berapa banyak nilai yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis, dan yang dampak pada murid lemah, tidak mandiri, tergantung. Kemudian yang berikut di pemantau menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk diri. Sekarang ke manajer, identitas berhasil atau sukses. Guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Yang guru berkata apa yang kita yakini, apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Hasilnya menguatkan pribadi. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Yang berikut murid berkata, bagaimana cara saya bisa memperbaiki keadaan, dan terakhir dampak pada murid mengevaluasi diri, bagaimana memperbaiki diri. 5 posisi kontrol ini kita bisa sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, kita bisa sebagai teman, kita bisa sebagai pemantau, kita bisa sebagai manajer. Mau yang mana diri kita nanti dalam penerapannya di dalam kelas itu sendiri. Karena ada posisinya. Kalau kita penghukum ya bahasanya seperti ini. Kalau kita sebagai manajer membuat anak sukses, ya kita bahasanya seperti itu. Jadi masing-masing ini ada. Jadi ya dari sini juga guru berbuat, guru berkata hasilnya apa, kaitannya dengan guru berkualitas, guru berkata dampak pada muridnya. Dampak yang itu dengan teman pemantau manajer itu dampaknya kan lumayan positif karena dampak identitas berhasil. Kalau kita identitas gagal. Posisi kita di mana? Kalau guru yang dulu mungkin penghukum, tapi kalau guru yang sekarang bisa saja sebagai manajer, atau bisa saja sebagai teman, atau bisa sebagai pemantau. Yang diinginkan di dalam pendidikan guru penggerak dan guru yang sekarang di dalam merdeka mengajar kita posisinya harus bisa teman, pemantau atau manajer. Itu nanti. Walaupun kadang-kadang penghukum itu tergantung keadaan. Kalau penghukum kan nanti diselesaikan dengan segitiga restitusi. Karena ada yang salah, kita selesaikan dengan berikut. Nah, pertanyaan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang boleh mengatakan? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Ini penghukum. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Ini teman. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini memantau. Bagaimana kan? Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Ini manajer. Kalau bagaimana itu setelah kemampuan itu. Ini contoh-contoh pertanyaan yang terakhir. Kamu selalu yang paling terakhir. Ini namanya penghukum. Kalau kamu bicaranya terselek. Berikut bergerak antara di sini ada peraturan pemantau dan sekuensi atau hadiah, kemudian nilai-nilai manajer atau memperbaikinya dengan ini bawahnya. Kemudian berikut eksplorasi konsep pembelajaran 6 ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini yang dari tadi bilang bahwa segitiga restitusi ini ya Bapak Ibu, kita ada istilah menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, menanyakan
keyakinan kalau ada anak yang bersalah, menurut kita salah, dipanggil, ditanyakan ini dulu. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Itu pertama. Ya. Kemudian, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau ada cara lain supaya dia tidak melanggar itu. Kemudian setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, akhirnya kita ke diri kita, ke anak itu. Mungkin Pak Guru juga dulu pernah seperti itu, tapi itu dahulu, sekarang kan tidak. Kemudian kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan, itu bahasa. Kemudian terakhir, nilai apa yang telah kita sepakati. Kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nilai yang disepakati ada di dalam keyakinan kelas. Keyakinan mana yang kamu langgar? Dipilihkan atau tidak menghargai orang lain kah atau yang lainnya? Good. Nah, ya ini menjelaskan dari segitiga institusi. Tadi menampilkan identitas untuk membuat anak yang merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya. Di sini guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga buat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan diri sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada diri kamu? Itu di dalam menstabilkan identitas itu perhatian. Yang kedua, ada validasi kebutuhan. Jadi membantu siswa mengenali basic needs atau kebutuhan yang ingin dipenuhi ketika melakukan kesalahan itu. Ya, pada dasarnya setiap tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic needs. Apa itu tadi yang dikarang itu? Ada power, ya, ada film, ada love and belonging, ada fun and survival. Di dalam validasi kebutuhan, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Tadi seperti disampaikan, kenapa kamu cuma mengukur meja? Syukur dan alhamdulillah kamu tidak melakukan ukuran terhadap tubuh anak itu. Kemudian kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus mengumpul? Terakhir, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok? Yang berikut ada menanyakan keyakinan. Anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Gurunya berkata, apa nilai yang kita berikan di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai menunjuk di pasal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Berkata gurunya, apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Ya, saya itu apa yang saya dapatkan sudah saya sampaikan ke Bapak Ibu semuanya. Kalau ada yang bertanya monggo masalah budaya positif, dan ini hanya transfer ilmu yang mungkin sudah tahu. Cuman ini yang sedang saya pelajari di modul 1.4 kemarin sudah seperti itu. Itu materinya. Nanti Bapak Ibu juga kalau di guru penggerak yang begitu itu disampaikan ke kita, dan kita juga praktek di dalam. Tetapi nanti di dalam kehidupan sehari-hari ya kita harus seperti itu. Yang kemudian yang berikut
Nah, cut dulu. Baik, baik kita akan mencoba membuat keyakinan kelas. Seperti apa contohnya? Di kanan kita hari ini akan membuat keyakinan kelas, mencoba keyakinan kelas. Bapak Ibu wanita kan nanti di kelasnya juga membuat keyakinan kelas. Nanti penilaian ada keyakinan kelas Pak, karena kan besok masih bisa dibuat. Ya, bentuknya kesepakatan dulu. Kesepakatannya seperti apa ya? Individu masing-masing. Enggak seperti itu. Pengennya seperti apa sih di kelas? Satu kata. Tapi boleh. Tidak kelak kan boleh. Seperti itu ya. Ya. Ya, seperti itu. Ya, nanti ibu bapak ibu nulis, nanti silakan ditempel di sini ya. Mohon maaf ditempel. Kita membuat kesepakatan dulu. Nanti setelah itu kita membuat keyakinan kelas. Pengennya seperti apa di kelas juga. Bukan di sekolah, di kelas dulu. Keyakinan kelas. Ya, monggo silakan. Ya satu aja, nanti banyak umum satu saja. Kita mau seperti apa? Buat keyakinan kelas, artinya kesepakatan di kelas itu harus bagaimana? Kan itu merupakan nilai nantinya nilai. Bukan aturan. Jadi kalau nanti akan ditanya, kamu melanggar apa? Keyakinan kelas yang mana? Oh ini, anak itu harus apa? Keyakinan kelas di kelas itu harus apa? Dan nanti ditanamkan di dalam dirinya. Itu yang akan menjadi apa? Agar untuk dia tidak melanggar. Karena keyakinan kelas itu keinginan ke anak satu kelas. Dari hasil kesepakatan tadi yang ditulis. Monggo silakan ditempel Bapak Ibu di sini satu orang lah nggak apa-apa, jangan sampai ayo satu. Ya, saya ini. Makasih. Ya, go. Silakan. Ya, makasih. Ibu Gelis.
Ya, ini kesepakatan kelas. Pak Nuri dibaca saya untuk membacakan. Ada yang membacakan keyakinan kelas akan coba. Yang pertama adalah sebelum pelajaran dimulai diwajibkan berdoa terlebih dahulu. ya. Yang kedua, siswa tertib dan kondusif saat di kelas. Yang ketiga, Beda ya. Ini berbeda. yang ketiga itu masuk kelas tepat waktu. Beda lagi. Selanjutnya, tidak berbuat gaduh atau mengganggu pelajaran, menjaga ketertiban, Beda lagi. menjaga kerapihan pakaian. Selanjutnya, suasana aman dan nyaman dalam kelas. Ya, Selanjutnya, tertib tertib itu sama dengan suasana aman dan dan nyaman. nyaman. Selanjutnya, siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya. Selanjutnya, siswa harus hadir di kelas pada waktunya, ini sama. Yang terakhir, hormati semua warga di kelas. Terima kasih. Ada dari sekian banyak, ada yang sama dan ada yang tidak sama. Yang tidak sama satu sama lain menjadi keyakinan kelas kita. Jadi nanti kalau ada yang tidak sesuai dengan itu, berarti anak melanggar. Umpamanya anak tidak tertib atau suasananya tidak nyaman di dalam kelas. Berarti anak ditanya, apa yang kamu melanggar? Keyakinan kelas apa yang kamu melanggar? Nanti dia akan tahu ketertiban apa. Bisa saja ini menjadi sebuah kalimat dijadikan satu sebuah ketertiban, sebuah kalimat ketertiban kelas. Atau gini, ada lagi umpamanya, ini anak di sini kan ada jaga kerapian pakaian. Nanti kalau anak tidak rapi, kita tanya lagi, keyakinan kelas mana yang kamu melanggar? Dia nanti akan melihat, oh iya, menjaga kerapian berpakaian. Jadi nanti yang sejenis semuanya kerapian berpakaian atau kedisiplinan dan lain-lain, saya pikir pokoknya satu wadah itu nanti kan banyak, jadi kesepakatannya itu banyak, tetapi di dalam keyakinannya menjadi satu. Tapi kita tahu karena ini sebuah kesepakatan, jadi nanti di dalam keyakinan itu anak sudah tahu, makanya dilebatkan semuanya. Semua warga di situ dilibatkan supaya pada saat dijelaskan seperti ini mereka tidak tahu. Baik, kemudian sebelum pelajaran dimulai diwajibkan berdoa. Berdoa kan, berarti nanti poinnya paling atas karena hubungannya dengan yang religius itu berketuhanan dan paling utama ya. Jadi berdoa sebelum aktivitas belajar. Nanti ada anak yang tidak berdoa, ditanya keyakinan apa yang kamu lakukan. Nah, seperti itu. Dan yang berikut, siswa harus hadir di kelas tepat pada waktunya. Kalau ada yang salah ditanya, keyakinan kelas mana yang kamu lakukan? Dia akan tahu, dia akan sadar. Dan 1 kali, 2 kali, 3 kali keyakinan itu dilanggar, ya tentu kita agarnya anak itu memang sudah melanggar nilai-nilai kesepakatan yang ada di dalam kelas. Nanti kan ada aturan. Kalau sekarang nilai-nilai dilanggar tadi ada aturannya. Walaupun sangkanya itu budaya positif, tetapi di dalamnya tetap ada aturan. Aturan itu yang mana? Tertulis dan bersanksi, ada sanksi. Jadi seperti nilai-nilai kalau ini dilanggar kan hanya diri kita yang merasa bersalahnya itu. Baik. Dari yang sudah dibuat oleh kita keyakinan kelas, adakah sesuatu yang mungkin mau disampaikan? Baik, apa yang tadi sudah kita simulasikan
kesepakatan pembuatan keyakinan kelas. Nanti kita coba membuat keyakinan kelas ini di kelas yang yang semestinya kelas yang memang ada yang kita jadi gurunya atau kita wali kelasnya. Kita buat kesepakatan itu adalah sebuah keyakinan di dalam kelas itu. Jadi kalau ada pelanggaran sekali lagi kita tanda keyakinan kelas apa yang dilakukan. Bukan langsung hukuman, tidak boleh hukuman. Kalau di dalam budaya positif itu kita seperti itu, seperti penerapannya akan dilakukan. Kita bareng-bareng di dalam di SMP Negeri 2 Salji. Ya, diseminasi ini tujuannya kan seperti itu, jadi budaya positif. Ada loh, bukan cuma hukuman yang kita harus hadapi kehadapan ke anak kalau anak berbuat salah, tetapi ada cara lain lagi. Maka tadi dari awal sampai akhir itu dipaparkan, itu keinginan. Dari yang mana yang diinginkan dari mana? Ini kan bagaimana dari filosofi Ki Hajar Dewantara yang katanya kita itu sebagai penuntun, mendampingi anak supaya anak itu sukses dari berbagai dari berbagai jenis apa ya namanya, berbagai karakter. Kita kan berbeda-beda. Jadi karakter alamnya juga berbeda-beda karena anak ada yang dihasilkan dari orang terpandang, orang kaya dan orang yang mungkin tidak berpunya. Ya. Silakan. Jadi gitu ya. Baik. Ada yang ditanyakan? Ada yang ditanyakan, Pak. Tidak apa-apa nanti disampaikan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin. Di sini saya ingin menanyakan sedikit terkait penggunaan kata di dalam membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas. Apakah di sana yang tertera di layar ada kata dilarang? Itu apakah boleh? Memang boleh atau kan? Jangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya baik. Ini yang saya sampaikan tadi jawabannya banyak Pak. Contohnya termasuk kesepakatan kelas. Tapi ini cuma satu yang disimpan. Memang kalau bahasa dilarang tidak boleh. Dilarang itu tidak boleh. Dilarang terus bahasa yang jangan itu tidak boleh. Seperti begini, seperti apa ya? Dilarang membuang sampah. Jadi bahasanya harus buanglah sampah pada tempat. Tadi ada banyak dilarang lari-lari di koridor, gitu kan? Bahasanya tidak seperti itu. Jangan dilarang, tetapi bahasanya lain. Pokoknya ada jangan dan dilarang itu tidak sempat di dalam keyakinan kelas. Betul. Jadi saya diingatkan juga karena ini contoh pada ingatan dari ibu siapa ini sudah ada. Itu muncul maka nanti di dalam keyakinan kelas jangan kata bilang, jangan ada kata jangan. Bahasanya yang enak yang mau pilih semuanya karena kan ini resume dari apa yang menjadi kesepakatan. Monggo untuk melakukan refleksi kegiatan hari ini serahkan ke Bapak Kepala Bapak refleksi sedikit. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Untuk keyakinan kelas ini memang tidak semudah yang kita bayangkan ketika ini harus dilaksanakan di dalam kelas. Karena saya yakin ketika di kelas pun banyak siswa yang fasik, ya. Artinya dari sekian banyak siswa itu biasanya ada siswa yang tidak komen sama sekali atau menunjukkan bahwa saya harus membuat keyakinan berdasarkan kesepakatan gitu ya.
Nah pada akhirnya ketika itu dilaksanakan karena dia hanya pasif, akhirnya ketika ada masalah pun dia tidak apa ya, tidak respon gitu. Kan saya tidak membuat kesepakatan. Nah ini makanya nanti harus perlu penekanan. Kemudian yang kedua, ini memang memerlukan sosialisasi, salah satunya ya ini. Jadi diseminasi ini sangat penting ya. Tapi tidak hanya clear dengan ini saja, nanti di proses pembinaan di awal pembelajaran atau di artinya ketika ajaran baru itu memang harus disampaikan oleh kepala sekolah seperti itu ya, karena ini memang ini kalau zaman sekarang ini pengaruhnya besar karena karakter anak ini sangat berbeda zaman sekarang. Kalau tidak dibuat sebuah keyakinan di kelas, justru itulah yang akan jadi kendala kita dalam satu semester ke depan. Itu biasanya itu. Maka dari itu memang ini perlu adanya kerjasama dari semua stakeholder yang ada, terutama wali kelas. Ya. Kesepakatan dilakukan oleh wali kelas atau juga guru mapel. Barangkali nanti di guru mapel itu ketika di jam awal pembelajaran mulai dilakukan, itu biasanya ada kesepakatannya, yaitu kali ini tema yang akan disampaikan bla bla bla, kemudian nanti di situ mari kita sepakati bareng-bareng. Nah itu biasanya di situ ada konsekuensi atau bukan konsekuensi, artinya di sini memang harus ada yang disepakati supaya memberikan kemudahan kita saat menyampaikan terkait dengan pembelajaran seperti itu. Terima kasih Pak Amin, ini luar biasa, ini ilmu yang sangat bermanfaat buat kita ke depan karena memang ini adalah tuntutan dan kewajiban kita dari salah satu jadi model-model atau metode yang harus kita manfaatkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Itu saja, terima kasih, monggo dilanjut. Ya, terima kasih Pak, dan nanti pesannya ini harus ditindaklanjuti di dalam keseharian kita atau menjadi program kita ke depannya. Karena kan di zaman ini dibutuhkan. Jadi karakter anak itu dibentuk dari awal, dari sejak dini. Nah, tadi anak itu sebenarnya menurut dari Wataala bukan kertas yang putih, bukan kertas yang bersih, tetapi kertas yang sudah ada coretannya. Jadi coretannya itu kalau sudah ada coretan mau dibentuk apa, itu oleh kita. Jadi kalau yang putih banget sih tidak. Karena anak apalagi kita di SMP kan sudah punya coret-coret dari SD kan. SD juga dari kehidupan sebelumnya dari kehidupan keluarga. Gitu. Jadi kita bareng bersama. Itu. Jadi untuk ya udah dulu ya. Baik, untuk diseminasi hari ini, diseminasi budaya positif, saya sekali lagi Amin Suharjo, TGP Angkatan 11 dari SMP Negeri 2 Salem, telah melaksanakan ini di SMP 2 Salem, dan mudah-mudahan kedepannya akan menjadi hal yang positif juga untuk SMP 2 Salem. Dan itu khususnya untuk umumnya untuk budaya pendidikan di Indonesia. Jadi itu mungkin yang hanya yang saya bisa sampaikan untuk hari ini. Jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.